settingan 1050, ini karena monitornya square ya. Pakai Adobe Premiere Pro CC 2023 masih bisa ya. Jadi tanpa script ya, dan so, alah untuk ngomong nih. Nek mana? Tujuan ngebahas nih, thank you. Halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Fresh Budget. Konten kali ini cukup menarik bagi saya sendiri ya, karena Pertama, collab collab dengan channel baru namanya Budget Pas. Ini kan temen yang sering muncul nih di video Andre. Kalau kalian tahu, dia punya channel namanya Naraku TV ya, kontennya masak-masak. Secara diam-diam ternyata dia mulai beralih nih ke konten teknologi ya. Yang akan kita review kali ini PC-nya ya, tapi bisa dibilang bukan PC pertama ya. ya. Dia udah beberapa kali juga katanya upgrade spesifikasi PC-nya. Jadi sebelum konten ini dimulai, mungkin bisa diceritakan dulu nih. PC ini lebih ke pengalaman dulu. Saya pernah beli rakit PC lah dari nol dari dulu itu. Pertama pas beli motherboardnya itu G31 ya, kebetulan serinya sama seperti hari ini rakitannya. Nostalgia lah. Alasannya dulu deh, kenapa sih pindah dari Naraku TV ke Budget Pas? Apakah emang mau tutup si Naraku TV-nya apa mau dilanjut juga? Jadi kemarin itu kan masih mikir-mikir bahan. Kalau untuk masak-masak kan harus ada modal. Kebetulan cari pengganti selingan lah konten. Jadi ada dua bikin teknologi. Jadi Naraku TV jalan juga? Jalan. Nanti nunggu momen. Jadi fokus kemana nih sekarang? Dua-duanya fokus. Masuk nih ke konten Budget Pas kan. Awalnya untuk konten Budget Pas ini beli PC seperti apa? Pertama itu beli motherboard dulu sama paketan itu berapa itu? Motherboard apa? Gigabit G31 sama prosesornya itu ini nih 5400 nih. Ini bawaan dari sananya. G31 kalau nggak salah harganya 100 ribuan kan? 100.000. DDR2 sih kalau G31 ya? DDR2. Nah, kenapa milih yang G31? Padahal kan ada nih G41 yang harganya notabene sama lah ya, dijualnya di marketplace ya. Sekarang di 2024 ini harganya bisa ditemuin sekitar 100 ribuan sama 100 ribuan lebih dikit lah. Itu juga udah paketan ya. Rata-rata ada juga sih yang enggak. Biasanya ada yang paketan sama prosesor sama HSF-nya. Padahal kan kalau pilih G41 itu bisa DDR3 kan. Memorinya nanti bisa kepake juga kan kalau nanti upgrade lagi ke H61 atau ke H81. Kenapa nih kok bisa pilih G31? Yang notabene ini DDR2. Yang ini bukan sih? Oh, yang di dalam sini. Oh iya, DDR2. Jadi lebih ke nostalgia, dulu pernah beli ya. Jadi dulu pernah punya PC. Pernah PC. Tahun berapa tuh? Sekitar 2013-an lah. Kan ini baru 2012-11 ini rilisnya. G31 2012. Berapa tuh harganya? Itu mainboardnya sekitar hampir 900-800 lebih lah. Sama prosesornya itu sekitar 1 jutaan dulu itu. Porto Duo. Untuk belinya di mana? Di Tasik, di Planet Komputer. Itu dulu itu paling terkenal di Tasik itu Planet Komputer. 1.900.000 lah, 1 juta kurang lah. Memorinya berapa tuh dulu? Pakai berapa giga? Memorinya kalau nggak salah 2 gigaan lah. Dual channel, 1 giga per channel. Sama 2 channel. Per dimnya 1 giga. 1 gigaan, sekitar segituan. Berapa tuh dulu? Berapa harganya dulu? 300 kayaknya kalau dulu itu. Per keping atau dua? Per keping. Per keping 300. 300 lagi. ASF-nya ngasih ya kalau nggak salah? Ada standar di sini. Dari bawaan prosesornya dulu ya ada. Ya dus langsung biru. Power supply sama casing? Casingnya itu second kalau nggak salah. Casing second beli di mana? Emang dulu ada? Iya, zaman dulu kan ini. Zaman dulu. Di mana dulu? Dulu itu Soalnya belum online kan dulu? Belum. Belanja itu. Perorangan kalau nggak salah. Oh. Ada yang jual yang perorangan. Plus ininya, plus PSU-nya. PSU-nya. Berapa dulu? Beli bekas berarti ya? Mahal lah, sekitar 300 lah. PSU casing berarti ya? PSU casing Simbada kayak ininya, dan PSU-nya Simbada mereknya. Berarti PC yang dibeli itu sekarang kenapa milih G31 yang notabene DDR2 karena alasan nostalgia. Nostalgia, penasaran. Dulu belum sempat upgrade pakai PGA card. Oh. Masih Jadi prosesornya normal. pernah upgrade nggak prosesornya dulu? Belum pernah. Core 2 Quad, Core 2 Extreme mungkin? Belum. Jadi sekarang di-upgrade nih ke Core 2 Quad atau? Ya sekarang upgrade coba-coba nih. Oh, jadi sudah sejauh mana nih upgrade-nya nih? Berarti pas beli ini tanpa casing ya? Tanpa casing. Udah deh, ceritain dulu nih. Apa aja yang udah di-upgrade dari tadi beli apa? Mainboard ya? Mainboard sama prosesor sama. Mainboard berapa sekarang nih 2024? Sekitar 100 ribuan lah, sampai 120. 100 ribu ya berarti? 100 ribu lah ini bulatkan. Berarti sama HSM sama Rosina apa? Prosesnya ini nih.
5.400, kalau sekarang dicek itu sekitar 30.000 sampai 50.000 tergantung sellernya. Ada juga sih yang udah jual 9.000 kan. Ada yang sampai 10.000 juga ada. Tinggal cari-cari aja Cari sampai yang paling murah lah di marketplace. Kalau HSF-nya Sekitar 35.000 kalau nggak salah. Ada yang 40 ada. murah juga ada sih pasti. 35 lah pasaran normalnya. Ya. 35.000. Dulu. Main Udah dicoba apa aja lu sebelum di-upgrade nih? Udah dicobain apa aja? pertama itu saya GTA San Andreas lah biasa. Game-game dulu ya berarti. Game-game dulu Ya. sama Planet Zombie gitu. Berarti Apa sudah namanya? di-upgrade sampai mana nih prosesornya? Sudah 3 kali. Ya, yang kedua itu ini nih. 3 kali di-upgrade. 3 kali. Core 2 Duo yang E7500 yang kemarin. Dari E5400 ke Core 2 7500 itu kan dual core ya. Itu Core 2 Iya. Duo. Terus Terakhir Quad Core Quad Q berapa? Q8400. Performanya gimana tuh? Apakah signifikan? Lumayan lah Yang dari yang dirasain. 7500 Ke 4 core berarti ya? 4 core. Hebat ya. Lebih kencang. Ceritanya nih bisa sampai ada casingnya gini gimana? Ini nyari di marketplace, cari paling murah. Saya patokannya itu 200.000 lah. Kok 200.000 sih casing ini? Nah ini kan 200.000 itu ada bonus ini nih. Oh, jadi ini beli casing yang ada isinya gitu. Ada isinya. Nggak tahu hidup atau tidak, itu jadi gambling lah bahasanya. Tapi yang ininya jelas-jelas hidup kata sellernya itu. PSU-nya Apanya? hidup. Oh, jadi beli casing, ada PSU-nya, Ada PSU-nya, ada mainboard-nya, ada mainboard-nya. ada komponen lain, cuma nggak tahu hidup Baru- atau mati. Ya, nggak dicek gitu intinya. Jadi pas datang gimana tuh? Jadi pas di Ceritain dulu datang- pas datang casing ini. Jadi pas di unboxing itu ada bonus PGA, ada ini kan ini semuanya Oh, jadi dapat mainboard ini. ini. Ini coba angkat dulu nih. Coba. Liatin ke kamera. Hmm. Jadi itu mainboardnya apa? Ini AMD sih itu ya, AMD, AM3. AM3 atau AM2 Plus. Prosesornya AMD Athlon 604x2 ini hidup gak? 2005. Ini cuma no display, dicek itu. Berarti beli paketan casing yang ada PSU-nya tapi ada perintilan lain yang gacha ya, gak tahu hidup Ya. gak tahu mati. Gambling. Dapat berapa tuh harganya? 200.000. 200.000 semuanya. Semuanya 200.000. Tapi biasanya kalau ada casing sih berat sih. Pasti ongkirnya berapa tuh? Sekitar 90, ada diskon itu berapa? Sekitar 70 lah. Berarti Itu 30.000 sampai lebih lah. di totalnya bayar 200.000 lebih ya. 290-an lah. 290.000. Tapi yang bagusnya apa aja nih? Mainboard kan jelek nih, prosesornya jelek juga. Udah dites belum ini? Udah ini dites. Oh, ini udah di non- chipsetnya ini nih, heatsink chipsetnya ini nggak ada nih. Kemana? Udah Oh, dibongkar ya. oh dibongkar. Coba-coba tes. Lu coba-coba tes. Sekarang ini jadi gantelan kunci sih ini. Aksesoris lah buat pajangan di rumah nih. Oh, ini apa nih? Oh, ini dari paketan juga pertilan. Ya, paketan dari sini. Kalau ini bagus gak? Ini dites bagus ini. Bisa Nyala. GB line X8 ya. Terus apa lagi? Dapat memorinya nggak? Dari sana itu ada nih 1 giga itu Memorinya bagus. dari tes ini bagus. Sama DDR2 ya? DDR2 juga. 1 giga 1 keping. Jadi dapat 2 Oh kemarin. iya, tadi gue tanya memori sebelumnya tadi berapa tuh? Pakainya berapa giga? Yang tadi itu bawaan 2 giga 1 keping. Dapat berapa ribu tuh? Sekitar 35.000. 35.000. Sekarang jadi berapa giga? Sama yang tadi kan bagus katanya. Jadi kita digabung sama yang ini 1 giga berarti jadi 3 Jadi giga. 3 giga. Berarti 2 plus 1. 2 plus 1. Apalagi? Emang udah segini aja. Dapat Udah, apa? gini aja. PGA ya, PGA ini. Oh, dapat PGA juga PGA. dari sini. Berapa PGA-nya? Saya lupa. PGA-nya serinya GT430. GT430. 1 giga. Kalau nggak salah DDR3 ya, DDR3. Berapa bit? 128 bit. Di casingnya digital alien, nggak tahu ini bukannya. Tapi GT, bagus. Seri GT bagus. Udah dites di konten ada. Kita coba bongkar ya. Ini kita review, kita lihat nih spesifikasi PC teman kita budget pas yang baru pindah ya ke konten ini. Dan teknologi. Jadi ada teman nih sesama Jadi ini. bisa collab nih. Ya kalau sering-sering collab nanti ya bisa. Ya bisa. Kita lihat nih, kita ulas komponen dan spesifikasinya apa aja. Kita deketin dulu kamera. Let's go.
Ini komponen-komponen PC teman admin dengan judul PC Nostalgia. Kita lihat dulu dari mainboardnya. Mainboard G31. Dulu pernah rakit PC sama seperti ini. Cuma dulu belum memaksimalkan kemampuan rakitan PC-nya kala itu. Jadi sekarang dengan zaman modern, harganya sudah pada murah juga. Dia mau rakit PC seperti ini lagi dengan mencoba memaksimalkannya ya. Prosesornya juga dia udah ganti ke Core 2 Quad Q8 400. Kalau dulu nggak kebeli, Core 2-nya aja 1 juta katanya dulu ya. Core 2 seri apa? Jadi paketan mainboard ini dibeli 100.000 tanpa memori, hanya prosesornya yang diganti dari E7 500 ke Core 2 Quad Q8 400. Memorinya dia beli sendiri juga, maksudnya beli terpisah dari paketan motherboardnya. Memorinya dia beli 2 GB per keping, harganya 35.000. Memang terkesan mahal, memori 2 GB 35.000, padahal memori 2 GB DDR3 saja banyak yang ditemuin di bawah 20.000. Ya karena memang kelangkaan juga kayaknya part untuk DDR2 ini. Makanya harganya bisa mahal dari harga part DDR3. Kemudian ini 1 GB lagi tambahan per keping dari PC lain yang dia beli Gamelink dengan casingnya ini. Sama heatsinknya juga, awalnya tanpa heatsink. Heatsinknya dia tancep-tancepin, di sini heatsinknya ada data ya, bukan ada data dalamnya. Kemudian PGA cardnya dia pakai GT430 DDR3 1 GB, mereknya ini Digital Alien atau Alliance. Harga untuk PGA ini di marketplace sebenarnya cukup tinggi kalau dilihat, bisa sampai 200.000 dan memang tidak worth it menurut admin kalau kita beli sengaja. Tapi karena teman admin ini dapet ya dari Gamelink, ya dipakai aja gitu. Tapi kalau kalian mau rakit dari nol, admin tidak sarankan untuk beli PGA yang udah jadul, apalagi DDR3 ya. Terlebih harganya tembus 200.000. Mending kalian ambil GTS 450 aja sekalian. Untuk portnya di sini ada DPI atau PGA, kemudian HDMI. Untuk storage-nya dia pakai 3 nih storage-nya. Storage utamanya dia pakai SSD Pigeon Platinum 512 GB. Harganya 488.000 per tanggal video ini dibuat. Kemudian sisanya dia pakai 2 storage hard disk. Pakai 2 storage ya. Dua-duanya itu ukurannya 160 GB. Kalau di marketplace sih bisa didapatkan 25.000 sampai 30.000-an per satu hard disknya ini yang ukuran 160 GB. Casing ini Simbada ya. Ini yang beli Gamelink ya. 200.000 dia Gamelink. Ada isiannya seperti mainboard, power supply, sama PGA juga tadi dapat, dan PGA-nya dites bagus. Intinya casingnya kalau kalian beli mau niru rakitan komponen ini di marketplace itu 75.000-an ya. Cuman berat di ongkir aja palingan. Lebih mahal dari harga casingnya. Kalau power supply-nya bawaan Gamelink PC ini sebenarnya bukan Alcatraz ya, tapi dari merek RC, cuma dia ganti sama ini. Sebenarnya sama-sama aja sih. Mungkin bosen aja kan. Bosen sekaligus tes ini kan dikasih sama orang. Terakhir dia pakai speakernya juga dari Pance. Kemudian peritelan-peritelannya seperti kabel SATA. Komponen PC-nya segitu aja. Jadi akan coba rakit dulu sekaligus kita manajemen ulang nih perkabelannya karena semberawut sekali ya tadi. Kita coba pasang. Manajemen jadul sanggup gak nih? Back panelnya pasangin. Zaman dulu rakit sendiri. Hanya mengadakan tutorial blogspot, belum ada tutorial deh. Kalau dulu itu pakai bahasa blogspot, website lah ini. Dari websitenya. Internet zaman dial-up kayak ini belum ada paket-paket. Yang paling terkenal mah Telkom Net Instan. Kadi macam aya. Nah, di kota besar kan Telkom. Kita pasangin kabel 24 pinnya. Khasnya dari CPU jadul itu warna-warni, kabel pelangi. Kelas atas mungkin. Kalau kelas bawah juga sekarang harus RGB ya, biar ada yang beli. Gini nih. Ini juga hasil Gamelink ya, tapi ini jarang dia pakai, jadi kita gak sebutin including harganya. Tapi kali ini mau dipasang ya, biar penuh katanya tampilannya. Bisa dijual kemana? Bentar aja hidupnya tuh. Yang ada dimanfaatkan. Ini mau dipasang. Pasang. Di bawah. Oh, kalau udah coplok kan ini. Kan anak SSD. Sementara, nggak beli sebentar terus. Terus warnanya. Ini dari sini ngambil lagi bautnya. Karena tuh boga banget. Audio, USB masuk. Iya, speaker. Jadi dulu tuh semberawut ya, acak-acakan gini. Karena ini dari sini langsung loncat ke sini, ke patah. Meren, udah kesan. Asupa luar di mana? Casingnya juga tidak mendukung. Nggak logik. Port-port di mainboardnya juga kan lompat-lompat. Jadi kabel silang-silangan gitu. Ini yang front panel semua. Audio, USB ke sini. Dulu fokusnya ke itu, mungkin ke performa aja, gak mikirin estetik. Iya. Kan can aya sinematik nage. Can aya YouTuber ya. Ini 2011-2012 YouTube nah saling gugat. Nah, power switch yang udah sistem soket dia tuh. Kenapa gak digabung gitu? Opat thread nah. Kayak USB-nya.
tak tinggal kan kan tuh kudu mikir dia nama bisa pegat hiji ini bisa diganti hiji gitu Anggaran goreng kan jadi itu kudu ganti kabel satu sampai berbenturan nih dengan pusing manajemennya ke sini. Nah, kayak gini. Sip, berbenturan nih sama PGA. Berarti sisa SSD. SSD mau di mana? Mau di atas sini. Kelompokan yang harus dirapihkan. Hanya bisa segini ya manajemen perkabelan di dalamnya. Gimana menurut kalian nih, rapi gak nih? Segini biar kelihatan bagus, aibnya ditutup ke side-nya. biar kelihatan mirip komputer. Ini BIOS-nya, tampilannya seperti ini. Sebelum coba ke tes game sama editingnya, ini beberapa data hasil benchmark, admin kasih catatan dulu. Pengetesan ini tidak dalam kondisi 100% kemampuan aslinya. Kenapa admin bilang begitu? Jadi ada sedikit masalah di mana suhu CPU ini sangat tinggi, bahkan dalam mode idle sekalipun. Tidak ngapa-ngapain, ini hanya di desktop saja, suhunya bisa mencapai 70 derajat ke atas. Jadi ada masalah pada pen prosesornya, dua kaki penyangganya patah, menyebabkan HSF tidak bisa menempel sempurna ke permukaan prosesor. Emang ngaruh bang? Tentu saja, perbedaan suhu beberapa derajat saja bisa mempengaruhi hasil FPS kalau dalam game. Sederhananya, performa suatu mesin akan menurun jika kondisi suhunya sudah teramat tinggi. Makanya ada air radiator kalau dari kendaraan, ada CPU cooling di PC, bahkan HP kita pun akan terasa lemot kalau sudah mulai panas. Oh ya, prosesor kelas atas seperti i7 atau i9, Ryzen 9 kadang atau bahkan tidak bisa menyala kalau kita hidupkan tanpa HSF karena suhunya memang sangat tinggi. Kenapa gak diganti sebelum dites? Ya mau sih, tapi admin lagi tidak punya stok HSF nih untuk soket 775. Tapi semoga hasil tes dan data benchmarknya ini bisa menjadi referensi ya. Di CPU uji terbaca prosesor ini Core 2 Quad Q8400, sudah 4 core 4 thread, litografi 45 nanometer, TDP 95 watt. Memang tinggi ya CPU jadul ini, maksudnya tidak berbanding dengan performa. Mobonya G31 DDR2 berjalan di PCIe Gen 1, memori 3GB 2 keping 2+1, CPU-nya GT430 DDR3 128 bit 1GB. Hasil benchmark dengan referensi Core 2 Duo E8400, CPU single thread entah kenapa ternyata kalah ya dengan Core 2 Duo E8400 dengan skor 171 dibandingkan Core 2 Duo E8400 yang dengan skor 272. CPU multi-thread unggul dengan skor 640, sedangkan Core 2 Duo E8400 530. Untuk skor OpenGL dengan Cinebench R15 dia tidak bisa bekerja karena menggunakan Windows 10 ya. Kalau menggunakan Windows 7 kemungkinan atau harusnya bisa. Skor CPU-nya dengan Cinebench R20 hasilnya 325 PTS. CPU multi-core dengan Cinebench R23 787 PTS dengan single core-nya 285 PTS. Untuk skor SSD Pigen Platinum 512GB di motherboard ini dengan pengujian menggunakan Crystal Dismark repetitif 3, skornya read-nya hanya 270 dan write-nya 249 Mbps saja. Seperti biasa ya, ini bukan kemampuan asli dari SSD ini, kalau standarnya di 400 sampai 500-an. Ini hanya karena motherboardnya saja. Dengan repetitif 3, skor read-nya bisa dapat 269 Mbps dan write-nya 249 Mbps. Bisa dibilang sama aja, beda 1 MB-an. Game yang dicoba di sini Devil May Cry 4, settingan harus 720 60Hz, resolusi boleh high, shadow high quality high. Skor keseluruhannya C dengan FPS rata-rata 59 sampai 60 tertingginya dan bisa drop ke 24 FPS dalam kondisi banyak objek yang harus dirender. Sekali lagi ini juga dipengaruhi faktor suhu yang panas ya. Game peer settingan 720, shadow quality low, tekstur quality medium, dapat FPS 20 sampai 30 saat in play game. Kemudian ada game Elite Warrior Vietnam settingan 1050, ini karena monitornya square ya, 32 bit, dapat FPS 17 sampai 44 in play game. Stronghold dapat 17 sampai 20 FPS, ini masih bisa dimainkan. Niflheim Jotuns settingan 1050, dapat FPS 30 sampai 60 in play game. Terakhir nyobain game PS2 dengan emulator Resident Evil 4, dapat FPS 60 tapi ini sangat lemot. Untuk kesimpulannya, racikan ini bukan mendang-mending ya, karena sudah jelas tidak mending. 1 juta bisa dapat komponen lebih modern lagi. Kita juga sudah buat playlist rakitan-rakitan sebelumnya, karena rakitan PC itu sifatnya subjektif atau objektif ya. Tergantung kebutuhan juga, budget yang sama bisa dapat komponen yang berbeda. Kebutuhan PC ini bagi teman admin untuk nostalgia. Untuk kemampuan editing, di sini teman admin pakai Adobe Premiere Pro CC 2023. Parah emang. Jelas CUDA core-nya tidak bisa aktif karena memang
VGA jadul ini untuk Adobe 2017 ke atas sudah tidak ada dukungan lagi. Kalau seri CS mungkin masih bisa ya. Digunain juga buat Photoshop di sini pakai CS3, Corel juga pakai Corel 2022. Oke, sekian untuk konten pertama review spesifikasi PC punya temen. Semoga menghibur ya, bisa jadi referensi juga. Sampai jumpa lagi di konten review PC temen episode berikutnya.